Rusia kerahkan amunisi Lancet Loitering untuk hancurkan M77 Ukraina. Ya, amunisi Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777 ketika berada di lapangan terbuka. M777 Howitzer adalah meriam artileri 155 mm. Senjata ini merupakan turunan dari Howitzer M198 dalam Korps Marinir Amerika Serikat dan Angkatan Darat Amerika Serikat pada 2005 lalu. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 7 November 2022. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet. Namun tidak diketahui tanggal pasti dan lokasi serangan serta kondisi M777. Kendati begitu, drone merekam detik-detik Lancet datang dan menyambar howitzer Ukraina. Control Man in the Loop mentransmisikan video dari sistem pentargetan onboard dan juga pengontrolnya lewat data link line of sights. Lalu bagaimana dengan spesifikasi howitzer M77 sendiri? Ya, howitzer M777 merupakan senjata berbahan titanium yang kuat dan juga ringan. Berat senjata itu diperkirakan 3,4 sampai 4 ton, panjangnya mencapai 10,7 meter dengan kaliber 155 mm. Dan senjata berat ini dioperasikan oleh 7 sampai 8 personel militer. Howitzer M77 pada dasarnya dirancang oleh Vickers Shipbuilding and Engineering Inggris pada tahun 80-an. Howitzer M77 punya jarak jangkau sekitar 28,9 km, tapi dengan jenis amunisi yang dirancang berbeda, mampu menembakkan proyektil sejauh 35 sampai 40 km. Ya, konflik Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-153, tepatnya pada Jumat 4 November lalu. Rusia menyerang Ukraina dalam apa yang bisa menjadi awal perang di Eropa atas tuntutan Rusia untuk mengakhiri ekspansi NATO ke arah timur. Invasi Rusia sendiri terjadi pada 24 Februari 2022 kemarin. Perang antara Ukraina dan Rusia bermula karena munculnya konflik di antara keduanya. Situasi mulai tidak terkendali sejak awal 2021. Pada Januari 2021, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini membuat marah Rusia dan akhirnya mulai mengirimkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina untuk latihan pada musim semi tahun lalu dan meningkatkannya selama musim gugur. Dan pada Desember 2021, Amerika Serikat juga mulai memperingatkan pengerahan pasukan Rusia. Presiden Biden memperingatkan sanksi berat jika Rusia akan menginvasi Ukraina. Sementara itu, Rusia menuntut agar Barat memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan mengadakan kegiatan militer apapun di Eropa Timur dan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Ukraina adalah boneka Barat dan bagaimanapun tidak pernah menjadi negara yang layak. Dikutip dari Instagram @BBC News, pemerintah Rusia pun memilih untuk menyerang Ukraina yang resmi disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sejak kemarin. Ya, Putin resmi menginvasi Ukraina dalam skala penuh dan mengumumkan invasi tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi. Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran di negara Ukraina, melintasi perbatasannya dan juga membom sasaran militer. Dikatakan bahwa tujuan serangan Rusia ke Ukraina adalah untuk demilitarisasi dan juga denazifikasi Ukraina. Putin juga menegaskan bahwa siapapun yang mencoba ikut campur akan mendapat balasan yang akan mengakibatkan konsekuensi yang belum pernah dialami dalam sejarah. Kiev makin berbahaya, Ukraina bersiap mengevakuasi 3 juta warganya. Ya, pihak berwenang di ibu kota Ukraina Kiev dilaporkan sedang mengerjakan rencana darurat. Ini untuk mengevakuasi sekitar 3 juta penduduk yang tersisa di sana. Hal ini akan dilakukan jika pasokan listrik benar-benar terputus setelah diserang Rusia. Pasukan Kremlin memang harus menyerang infrastruktur energi Ukraina sejak 10 Oktober lalu. Pihak berwenang Kiev memperkirakan bahwa jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, mereka akan memberitahu setidaknya 12 jam sebelum jaringan benar-benar runtuh. Tegas Direktur Keamanan Kiev Roman Tkachuk yang mengutip dari New York Times dan Russia Today pada Senin 7 November. Jika ibu kota Ukraina mengalami pemadaman total, tidak akan ada pasokan air dan sistem pembuangan limbah juga akan terhenti. Ujarnya,
Ia meyakinkan saat ini sebenarnya situasi terkendali, tidak ada eksodus penduduk kota. Dengan mendekatnya musim dingin, Kiev juga sedang mempersiapkan sekitar 1.000 tempat penampungan pemanas yang dapat berfungsi ganda sebagai bunker selama serangan Rusia. Namun jika ada tanda-tanda kegagalan yang terjadi, maka pemerintah akan mulai memberitahu warga akan meminta mereka untuk pergi. Sementara itu, dalam upaya untuk mencegah krisis, Utilitas Energi Nasional Ukraina telah memberlakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah termasuk ibu kota, dan hal itu sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Dalam pernyataannya pada hari Sabtu, operator energi Ukraina, Ukrenergo, menjelaskan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk memastikan keseimbangan berkelanjutan dari sistem tenaga nasional, termasuk menghindari kecelakaan berulang yang mempengaruhi jaringan listrik nasional. Ya, sejak awal Oktober, Moskow telah meluncurkan rudal jarak jauh besar-besaran dan serangan drone kamikaze Iran ke fasilitas militer, energi, dan komunikasi Ukraina. Hal ini sebagai respon atas apa yang disebut oleh Presiden Vladimir Putin sebagai serangkaian serangan teroris yang didalangi oleh Kiev di wilayah Rusia, termasuk bom truk yang merusak jembatan Crimea. Taktik seperti itu merupakan ancaman bagi Rusia dan tak bisa dibiarkan tanpa tanggapan, kata Putin. Dari data pihak berwenang Ukraina, sebanyak 40% dari infrastruktur energi negara itu telah rusak atau hancur sebagai dari serangan Rusia. PBB sempat memperingatkan strategi terbaru Rusia ini dan menyebutnya bisa menimbulkan malapetaka kepada warga. Maka pemerintah akan mulai memberitahu warga akan meminta mereka untuk pergi. Sementara itu, dalam upaya untuk mencegah krisis, Utilitas Energi Nasional Ukraina telah memberlakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah termasuk ibu kota, dan hal itu sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Dalam pernyataannya pada hari Sabtu, operator energi Ukraina, Ukrenergo, menjelaskan bahwa tindakan tersebut diperlukan